Baik teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Jempol punya acara dengan tajuk Adu Amis YouTuber. Kenapa pakai Adu Amis YouTuber? Ini berhubungan dengan launching produk baru kita yang kita lakukan bulan kemarin, tapi sampai sekarang belum beredar karena ada kendala beberapa hal yang wajar lah untuk setiap produksi. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor pendukung, yaitu produk Maguro yang sudah memberikan sumbangan ikan sebanyak 50 kilo. Wow, dan mantap 5 rel Maguro dan 5 joran Maguro. Terima kasih juga kepada Bang Aam selaku owner kolam Bambon yang sudah mau atau boleh kolamnya kita acak-acak. Terus terang di sini saya dapat privilege atau ya keistimewaan karena saya tanpa ada sewa kolam. Terus saya dikasih makan gratis, kemudian dikasih harga ikan yang murah banget. Saya bilang saya juga sampai nggak enak sama beliau. Tapi insya Allah menjadi berkah silaturahim buat kita semua. Yang ketiga, terima kasih kepada seluruh YouTuber yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah hadir dan mau ikut dalam acara mancing bareng YouTuber dengan tajuk Adu Amis YouTuber. Kemudian yang keempat, terima kasih buat Mas Agung Syakirul yang duduk di sebelah saya, yang akan memberi sharing serta saling bagi ilmu untuk tentang teknik kamera untuk para konten kreator. Kemudian terima kasih juga kepada Om Oni tapi belum datang. Nanti sebetulnya dia mau perform pagi tapi karena telat, nanti kita akan ada perform siang. Nah, untuk selanjutnya saya akan ceritakan tentang acara kita hari ini. Kalau saya nggak mau ada resmi-resmian. Jadi kita pengundian lapak 2 kali. Jadi sesi pertama jam 10 sampai jam 12, kemudian break. Kita makan bareng dengan sistem liwetan menghampar, ya kita menyatu dengan satu. Kemudian jam 1 kita mulai lagi di undian yang kedua. Yang tadi di sebelah kanan otomatis pindah sebelah kiri, tapi lapaknya ngacak. Paham ya? Jadi diundi 2 kali supaya semua saling merasakan. Terus kita nggak bilang juara, tapi 5 terbanyak sisi kanan dan 5 terbanyak sisi kiri itu yang berhak mendapatkan hadiah. Maksudnya hadiah adalah hadiahnya sudah saya bungkus. Kita nggak tahu nilainya berapa, serinya apa, bentuknya kayak apa, kita nggak tahu. Jadi yang 5 kanan, 5 kiri, 10 orang berhak mengambil undian masing-masing. Nanti dapatnya apa sudah saya kasih nomor ya. Kemudian di tengah perjalanan mancing kita akan ada game, kemudian ada door prize, ada topi, ada rel, dan biasanya kalau lomba mancing kan ada hadiah uang cash. Ya nanti kita kasih walaupun 20.000 gitu. Ya, secara garis besar itu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, dan sebagai panitia tunggal sebetulnya, bukan panitia. Saya mohon maaf apabila ada penyambutannya ada kurang berkenan, kemudian ada pelayanannya kurang berkenan. Ya ini apa adanya. Dan ikan yang akan kita lepas, kita nanti fleksibel. Tapi yang sudah pasti minimal 150 kilo dalam 4 jam. Kalau kita hitung itu ikannya sekilo 3 anggaplah, berarti ada 450 ekor. 450 ekor itu yang mancing 30 YouTuber. 450 bagi 30 berarti kalau nggak dapat 12 ekor dianggap zong. Ayo. Itu kegiatan jempol lover selalu begitu. Saling apa? Di bawah 12 ekor ada hukumannya. Nah, setuju nggak? Nah, setuju ya? Kan tadi saya udah hitung. Kalau sekilo 3, kalau sekilo 4 kali 150 ekor, 150 kilo berarti ada 600. Kalau 600 dibagi 30 berarti 20 ekor. Saya turunin separuh, jadi 10 aja. Gimana? Oke.
Nah, yang dapat di bawah 10 ekor dihukum. Ya. Untuk kagak mancing ini. Ya, hukumannya nanti di tengah setelah makan siang baru ketahuan kayak apa. Yang kedua, ada lagi kalau nggak jempol nggak seru. Jadi di kolam masih ada sisa induk. Ya, di kolam masih ada sisa induk. Bahkan nih. Kalau di pemancingan lain kalau dapat induk kan senang juara. Kalau di jempol over di hari ini yang narik induk didenda 50.000. Ya. Yang narik induk didenda 50.000 untuk dijadiin game. Nah, ayo. Setuju kan? Setuju kan? Nah, ini jadi konten menarik gitu kan. Jangan hanya flat gitu aja. Jadi sekali lagi yang narik ikan induk bukan jadi kebanggaan, didenda 50.000. 1 ekor induk. Siap. Oke? Banyak jadinya. Pandai bawa duit. Banyak. Tapi di kolam ada 10 ekor lebih ya? 10 ekor lebih. Ya. Jadi yang narik ikan induk didenda 50.000, nanti uangnya kita bagi lagi ke peserta untuk main game. Oke? Saya nggak mau ngambil, dompet saya masih banyak. Sombong amat. Percaya Mbak, tenang. Ya, hari ini free 100%. Ikan sudah dilepas buat dasaran nanti supaya cepat langsung makan. Dan ada sesi sharing ke Mas Agung. Silakan Mas Agung sharing, boleh langsung bertanya, boleh langsung gimana. Nanti Mas Agung akan bagi pengalamannya selama sekitar masalah teknik pengambilan gambar dan kamera. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang kurang berkenan. Mas Agung silakan Mas. Terima kasih Kak Gito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ucapin selamat ke Kang Gito. Idenya brilian banget. Ngumpulin teman-teman konten kreator ini nggak gampang loh. Jadi gini, saya cuma sharing apa yang saya tahu aja. Jadi pasti teman-teman udah kebiasa ngambil gambar lah, ya, buat ngambil gambar untuk di kolam ataupun di alam liar apapun itu. Tapi intinya gambar yang teman-teman ambil itu harus bisa bicara. Gimana cara bikin gambar bicara? Semua komponen dalam kamera itu kan terbatas ya, frame kita kan terbatas. Frame kita itu cuma kecil tuh, handphone kita cuma segitu tok. Nah, gambar yang bisa bicara itu apabila kita ambil itu sekuennya lengkap. Apa itu sekuen? Sekuen itu urutan pengambilan gambar. Jadi misalnya nih, kita masuk dari Bambon, kita harus info ke viewer kita tanpa harus kita ngomong. Kita harus tahu nih, kolam Bambon adanya di pinggir jalan di Lenteng Agung, namanya ada, terus berapa lapak, itu harus kita gambarin. Sekuennya adalah kita ambil dari long shot dulu nih, gambar secara keseluruhan. Habis itu kita ambil group shotnya, ada apa sih di sini? Oh, ada teman-teman YouTuber, kita ambil group shotnya teman-teman YouTuber. Mereka lagi ngapain? Lagi bikin umpan, kita ambil close up umpannya. Ekspresi bikin umpannya seperti apa? Kita ambil mukanya. Jadi karena keterbatasan frame handphone yang kecil itu, paling nggak ada gambar-gambar yang lebih detail, lebih close up gitu loh, tanpa kita harus ngomong. Misalnya kan kalau kebanyakan teman-teman tinggal pakai handphone di balik kameranya, kamera depan, terus ngomong kayak gitu kan sayang gitu loh, melihat muka kita yang nggak terlalu ganteng gitu kan, terus di muka terus gitu kan. Akan lebih baik kalau menurut saya yang ada di TV saya dulu ketika saya gabung di salah satu TV paling gede di Asia Tenggara katanya, urutan gambar itu penting. Jadi ketika nggak usah dikasih sound musik, nggak usah dikasih dubbing, penonton kita udah paham. Itu yang penting. Jadi ada long shotnya, ada nama Bambonnya, ada kolamnya, ada kegiatannya, dan semuanya diambil dengan berbagai angle. Nah, kalau ngomong angle itu ada 3 yang berpengaruh. Yang pertama itu eye level. Eye level itu searah dengan mata kita. Ketika eye level kita ambil gambar dengan searah
frame-nya seimbang kayak gini itu akan lebih enak ditonton karena sama. Tapi ada juga namanya high level dari atas ke bawah. Misal saya ngambil gambar dari sini ke bawah, itu tuh kesannya kalau di gambar itu kesannya mengecilkan, kesannya itu seperti orang yang tertindas, tertekan. Kalau kita ngambilnya dari atas ke bawah, beda lagi kalau kita ngambilnya low angle dari bawah ke atas, seolah-olah objek yang kita ambil itu besar, megah, terus kita mengagumkan kayak gitu, akan beda maknanya. Dan pesan ini secara tidak langsung akan diterima sama viewer kita juga akan beda, seperti itu sih. Oke.